Well guys, in the previous meeting we have talked about simple sentence and sentence fragments or fragments. Jadi kalau minggu lalu atau di meeting sebelumnya kita tentang simple sentence sama fragmentsnya, pecahan dari sentence itu sendiri. Now we are going to go on to the next topic. As you can see on the screen, the title is compound sentence. Jadi yang gimana sih compound sentence itu? Kalau simple sentence kan ya kita udah paham, kita udah dapat nih konsepnya. Oh, dia harus punya meaning, harus punya verb, harus punya subject, atau juga punya objeknya. Tapi gimana compound sentence? So compound sentence has more than one part, has more than one simple sentence. It is the combination of two or more than two simple sentence. Jadi dia itu adalah kombinasi dari lebih dari satu simple sentence. Jadi independent clause-nya atau simple sentence-nya dia ada bisa 2 atau mungkin 3 gitu ya. It depends on the sentence sendiri. Jadi simple sentence plus simple sentence maka jadinya compound sentence. And then the next rules of compound sentence. Jadi rulesnya compound sentence yang pertama dia terdiri lebih dari satu independent clause atau lebih dari satu simple sentence. Yang kedua, dia dihubungkan oleh conjunction. Masih ingat conjunction di part of speech kan ya? Nah, itu yang menghubungkan dua simple sentence sehingga menjadi compound sentence. Atau bisa juga ada yang namanya conjunctive adverbs. Miss, saya taunya adverb nih Miss. Nah, sekarang ada yang namanya conjunctive adverbs. Dia adverbs, tapi fungsinya menghubungkan sebagai kata hubung. Sebagai conjunction. Makanya dinamakan conjunctive adverbs. Atau dua simple sentence-nya ini juga bisa dihubungkan oleh semicolon yang tanda titik koma. Sehingga bisa disebut sebagai compound sentence. So those are the rules of compound sentence. And then let's go on to the next slide. Nah, this is the example of compound sentence. Coba lihat. We went to San Yuan and most of us danced all night. Kita pergi ke San Yuan kemarin itu dan kebanyakan dari kita ya udah joget-joget gitu. Kita nari sepanjang malam. Nah, di sini bisa teman-teman cek. Oh, dia sebenarnya ini ada dua simple sentence. Yang pertama, we went to San Yuan. Yang kedua adalah most of us dance all night. Syarat pertama udah terpenuhi kan ya? Terdiri dari lebih dari satu simple sentence atau independent clause. Miss, di situ ada kata and. Nah, ada conjunction-nya juga kan? Berarti syaratnya sebagai compound sentence sudah terpenuhi. Okay. Next. Ya, ini penjelasan yang lebih detailnya ya. So, this is the detail of the example. Di simple sentence, we went to San Yuan. We-nya sebagai subject, when as the verb, to San Yuan as prepositional phrase. Atau it can be called as the object. We went. Went kemana? Pergi kemana? San Yuan. Nah. Next. Coordinating conjunction. Nah, conjunctionnya adalah and ya. Most of us as the subject, dance as the verb, all night as the phrase. Phrase apa ini all night? Adverb, bill, phrase ya. Okay, so you have to remind yourself about phrases also. Jadi di sini ada subject, ada predicate. Predicate-nya terdiri dari verb dan phrase. Terpenuhi kan ya semuanya?
Ada simple sentence, lebih dari satu, ada conjunction-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Di rules kedua, dia pakai conjunction. A compound sentence consists of coordinating conjunctions. Pasti ada coordinating conjunction-nya. Makanya disebut sebagai compound sentence. Jadi dia ada subject, predicate, ada conjunction, and ada subject, ada predicate lagi. Contoh kedua, Tom swims and sebagai conjunction, Mary plays tennis. Sebagai simple sentence yang kedua, Mary plays tennis. Sekali lagi teman-teman ingat, simple sentence ditambah conjunction ditambah simple sentence, maka dia adalah compound sentence. Oke. Nah, talking about coordinating conjunctions, kita mulai ngomongin tentang coordinating conjunctions-nya ya. Nah, di sini ada coordinating conjunctions. So this is only the example of coordinating conjunctions. Untuk yang conjunctions-nya aja. Tapi kalau untuk contoh kalimatnya, tetap dia simple sentence, ada coordinating conjunction atau conjunctive adverbs atau semicolon, ada simple sentence lagi. So we're going to talk about the conjunctions. Jadi sebelum ada conjunctions, harus ada koma. Ketika itu di compound sentence. Nah, di compound sentence itu coordinating conjunctions-nya ada yang namanya fanboys. F-A-N-B-O-Y-S. So what does it stand for? Apa sih singkatan dari fanboys itu? The first one is for, A for and for nor, B for but, O for or, Y for yet, and S for so. Jadi for, and, nor, but, or, yet, so. Fanboys. But it has its own functions, guys. Jadi dia punya fungsinya masing-masing. Yang pertama ada for. For ini untuk sebab akibat. Jadi sebagai alasan. The example is, people love the artist painting. For he paints beautifully. Jadi, ya banyak orang yang suka sama lukisannya. Soalnya dia ngelukisnya bagus banget. Nah, di sini sebab akibat ini dia bisa jadi kita sebut sebagai karena. Alasannya karena. Orang-orang tuh suka sama lukisannya dia karena dia tuh ngelukisnya bagus banget. Jadi the function hampir sama kayak because. Tapi kalau for untuk yang compound sentence, sebab akibat. Memang agak-agak bikin bingung sih kadang kita pakai for apa pakai because gitu ya. Ini kalau because ini for, dia sebagai sebab akibat juga. Next ada and. Kalau and udah pada tahu lah ya, udah pada paham kan ya kita ya, dia sebagai tambahan atau additional information. Contohnya, I went to the beach and I learned to surf there. Jadi aku kemarin itu aku pergi ke pantai dan aku belajar surfing. Jadi kalimat simple yang kedua, simple sentence yang kedua sebagai additional information, sebagai tambahannya. Nor, dia untuk sama-sama yang negatif. Contohnya, aku nggak sayang sama kamu, aku nggak kangen sama kamu gitu. I don't miss you, nor do I love you. Aku nggak kangen sama kamu, aku juga nggak sayang sama kamu. But you have to be careful.
Di sini ketika teman-teman pakai nor, maka kalimat simple sentence yang kedua atau independent clause yang kedua dibalik. Bukan lagi I don't miss you, nor I don't love you. Nah, kata don't yang kedua, kata not yang kedua diganti oleh nor. Jadi nornya itu setelah koma, kemudian setelah nor harus ada do atau does atau did tergantung subjek ya. Kemudian habis itu ada subjeknya, baru verbnya. Jadi udah nggak ada notnya lagi untuk yang di simple sentence keduanya. Next, ada but. Ya, ini hampir sama kayak and ya, kita udah pada sering pakai ya. Yaitu dia kontras antara dua hal. I need a new laptop but I don't have any money. Aku nggak punya uang gitu. Butuh nih laptop baru, aku butuh beli laptop baru. Tapi aku nggak punya duit. Nah, sering kita pakai kan ya but itu ya. Next, ada or. Ya, ini juga about choices. Udah pada sering kita pakai juga nih. Do you want to buy Asus or Acer? Kamu mau beli Asus atau Acer? Oke. Will you love me or her? Kamu mau sayang sama aku atau dia? Nah, jadi kan harus pilihan kan ya. Tuh. Next, the last two coordinating conjunctions ada yet. As you can see on the screen guys, yet ini hampir sama kayak but. Artinya sama-sama meskipun, demikian, atau namun, atau tapi. Cuman kalau untuk yet ini emang it sounds strange because kita jarang banget pakai yet. Kita lebih sering pakai but. Contohnya, I want to sleep at 8 last night, yet I still feel sleepy. Jadi tadi malam tuh aku udah tidur cepet nih, jam 8. Aku tadi malam tuh udah tidur cepet sih. Tapi sekarang aku masih ngerasa ngantuk gitu. Jadi kontras kan ya antara dua hal. Kalau tadi malam tidur cepet, tidur lebih awal, otomatis paginya ya kalau bisa sih kan gak ngantuk ya, normalnya kan tidak ngantuk gitu. Nah jadi itu hampir sama kayak but, sama-sama yang kontras akan dua hal. Oke, the last one ada so. Kalau for itu dipakai sebab akibat tapi dia jadi alasannya. Nah, kalau so ini dia sebagai sebabnya. Gitu ya. Dia sebagai sebabnya. Kalau for sebagai alasannya, sebagai akibatnya. Kalau so sebagai sebabnya. Contohnya, I'm sleepy, so I go to sleep. Gitu ya. Aku nih ngantuk, jadi aku mau pergi tidur. Tuh. Dia sebab akibat juga. So that's the differences between the use of fanboys guys. Memang kalau secara teori kita kadang agak bingung, but if we try it in the practice, slowly but sure itu bakal kita fahami. Okay, next. Nah, talking about conjunctive adverbs. Kalau yang tadi coordinating conjunctions, now we are going to go on to the conjunctive adverbs. Adverb atau kata keterangan yang bisa digunakan sebagai conjunction. Di sini ada contohnya moreover, however, otherwise, therefore. Jadi moreover apalagi gitu. Artinya kayak misalnya apalagi. Aku aja nggak paham, apalagi ngerjain gitu. Moreover, however, bagaimanapun juga. Aku tuh nggak sayang sama dia, tapi bagaimanapun juga dia saudara aku gitu. Misalnya aku sebel nih
aku benci sama kakakku, for example. I hate my sister. However, she is my sister. Aku tuh benci sama kakakku, tapi bagaimanapun juga ya dia kakakku kan. Nah, itu however. Nah, kemudian ada otherwise atau sebaliknya. Kemudian juga ada therefore, maka dari itu. Maka therefore ini maka dari itu hampir sama kayak so. Therefore gitu ya. Jadi hampir sama kayak so. Otherwise ini tadi kan sebaliknya ya. Jadi kayak aku nggak bisa ngerjain yang ini nih. Sebaliknya, otherwise he can. Sebaliknya dia bisa. Gitu, dia bisa ngerjain. Nah, meskipun di sini ada conjunctive adverbs, guys, tapi untuk compound sentence yang paling sering digunakan, yang paling umum digunakan, yang paling umum kita tahu itu adalah yang fan voice, yang coordinating conjunctions-nya. Gitu, yes? Nah, contohnya ini. Untuk conjunctive adverbs. Bob is handsome, moreover he is rich. Waduh, Bob itu ganteng. Moreover, terlebih lagi, apalagi dia tuh juga kaya. Ya kan? Udah ganteng, kaya, apalagi sudah dicari kan ya? Tuh. So, untuk yang moreover. Next. Untuk di conjunctive adverbs ini ada semicolon sebelum conjunctive adverbs-nya. Itu. Dan koma sebelum koma sesudah conjunctive adverbs. Jadi sebelum ada kata moreover harus pakai semicolon. Sesudah ada kata moreover harus pakai koma. Tapi yang harus teman-teman lihat, conjunctive adverbs ini yang kayak moreover, therefore, 4 itu tadi, dia itu bisa ditaruh di mana-mana. Bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang dari clause-nya itu sendiri. Ini contohnya. Bob is handsome, titik koma, moreover, koma, he is rich. Bob is handsome, semicolon, he is, koma, moreover, koma, rich. Tapi kalau yang seperti ini kayak terlalu ini ya, terlalu mubazir gitu ya, ada semicolonnya, ada komanya lagi gitu. Makanya that's why yang lebih umum digunakan adalah yang fan voice. So far so good, guys. Nah, talking about semicolons, if the relation between the ideas expressed in the main clause is very close and obvious without a conjunction, you can separate the clauses with a semicolon. Jadi untuk semicolon, kalau misalnya dia cuma ada semicolon nih ya, tanpa conjunction, dia jelas banget ini bisa disebut sebagai compound sentence. Contohnya, Tom has benefited from his exercise program, semicolon, he is slim and energetic. Jadi kalau tanpa ada conjunction-nya, cuma dikasih semicolon, ini bisa disebut sebagai compound sentence. Tapi kalau nggak ada semicolon-nya, nah itu ada conjunction-nya. Kira-kira apakah conjunction dari Tom has benefited from his exercise program? He is slim and energetic. Jadi kayak ini ya, untuk di coordinating conjunction-nya kayaknya pakai so ya. Jadi Tom udah dapet nih manfaat dari program olahraganya dia. Makanya sehingga jadi dia sekarang langsing dan energetik. Kelihatan berenergi terus gitu ya. Oke. Itu kalau pakai semicolon. Kalau cuman pakai semicolon, so there will be no conjunction. There will be no subordinating conjunction
conjunctive adverbs, jadi hanya ada semicolon. Tapi kalau tanpa semicolon, you have to add the conjunction. So this is the end of our topic today. Please give your comments, or maybe you can ask me if there is a question. See you guys.